Rahayu Pak Wiji Paminto Rahayu. Wilujeng dalu Mas Yun. Duangu mboten panggih pripun kabare Pak Wiji? Alhamdulillah dipun paring sehat. Nggih, amin amin amin. Muga sehat. Sehat, panjang umur, Amin amin. awet oleh momong anak putu karo kanca-kanca perupa Tulungagung dan sekitarnya. Ngoten Pak Wiji nggih. Gitu. Pak Wiji niki kula kan saking Sanggar Kocak Channel. Ngaten nggih. Nggih. Lah niki kula sowan saperlu badhe ngobrol berkaitan dengan perkembangan perupa dan seni lukis di Tulungagung niku pripun anu Pak Wiji? Ya. Alhamdulillah dari generasi-generasi yang tua seperti saya dan yang lain-lain juga perkembangan di teman-teman yang dari yang lebih muda lagi itu kelihatannya juga marak. Artinya begini, tidak terpengaruh yang dari produk akademisi dan yang otodidak. Jadi senang saya begitu karena tidak ada sekat gitu Pak Wiji. Nah, biasanya kalau ada sekat itu nanti yang bukan dari produk akademisi itu bacanya minder meskipun tidak enak gitu, atau wacananya sering berbenturan. Tapi saya mencoba, menurut pribadi saya ini harus dibebaskan. Karena ruang ekspresi ini kalau sudah dibatasi oleh hal semacam itu, jadi mereka jadi ketakutan berekspresi, merasa yang dari produk akademisi lebih baik atau yang dari bukan produk akademisi kurang. Ini yang akan menghambat proses kreativitas. Nah, ini harus dibebaskan dulu. Alhamdulillah untuk di Tulungagung ini nampaknya sudah cair lah, tidak ada persoalan yang signifikan, artinya persoalan yang terlalu tinggi. Enak. Kalau untuk Pak Wiji sendiri Pak Wiji, untuk pameran kelompok utawi pameran tunggal Pak Wiji niku terakhir kapan Pak Wiji? Saya belum pernah pameran tunggal. Belum pernah. Dua pernah. Itu sudah lama, kalau tidak salah itu 2010 kalau tidak salah itu pameran kedua. Nah, pameran kelompok saya alhamdulillah aktif. Untuk terakhir ini pameran di Batu tahun berapa ya? 2019 atau 2018 itu pernah pameran di Batu kelompok. Dari teman-teman Tulungagung sendiri ada beberapa teman yang aktif, dan sifatnya saya begini, kalau Tulungagung pameran kelompoknya itu siapa saja bolehnya asal memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam arti ketika kita membangun sebuah komunitas, saya mau pameran misalnya berlima. Nah, berlima itu ada kesepakatan. Kalau memang semua sepakat ya kita jalan. Nanti baru pameran lagi dan kita pameran berempat. Kalau berempat itu sepakat ya berarti kita jalan. Atau pameran bersepuluh monggo dan sebagainya. Yang penting saat setiap momen itu kita ada kesepakatan. Itu yang paling penting. Nah, ini kesepakatan ini tentu ada yang setuju ada enggak, ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa, nggak ikut. Kemudian untuk pameran apa ya, ini juga ada program pameran di Jogja saya. Ini yang akan datang Pak? Akan datang. Sebenarnya ini waktu-waktu ini karena ada wabah ini jadi terhambat. Itu dari Tulungagung termasuk saya Pak Nurali, kemudian dari Malang ada satu, dari apa itu Tuban, dari Surabaya, ini berlima pokoknya. Jadi ini kita mau kembali ke Jogja, tapi sudah nego sama pemilik galeri. Sifatnya begini pameran itu, jadi pameran tunggal berlima, jadi masing-masing maksimal. Jadi masing-masing perupa diberi ruang sendiri untuk mengekspresikan karyanya. Jadi memang agak banyak ini karyanya. Namun ini yaitu belum sampai jadi menawi pameran yang sudah Pak Wiji. Barangkali ada yang paling berkesan terus lego ngoten pameran teng pundi, atau barangkali ya semua pameran selalu berkesan pripun Pak Wiji? Yang paling berkesan di mana? Ya pada dasarnya semua pameran itu mengesankan karena itu melibatkan pertama itu habitat. Kita pasti habitat dan kita mesti ada satu kesepakatan dengan teman-teman perupa. Satu habitat, satu kesepakatan, itu saya pikir itu menarik semua. Kalau misalnya ada hal yang kecil-kecil atau hal-hal yang kurang, itu hanya proses efek dari mereka. Kadang-kadang tidak sempurna ya, tapi semua
saya merasakan semua kesannya. Oke. Pak Wiji, jika belum ada agenda pameran Pak Wiji, dalam jangka lama atau kegiatan di luar melukis ini nopo jenengan sebelum misalkan pameran masih 1 atau 2 tahun lagi, terus yang jenengan kerjakan nopo? Ya, tetap melukis atau? Iya, mempersiapkan ini justru saat-saat gini ini adalah saat-saat untuk lebih produktif kita. Karena kalau istilahnya kita stok ya, stok kita mempunyai apa, bahwa karya itu sendiri kan tidak basi. Kalau kita terus eksperimen, kita bisa banyak menggunakan teknik atau eksperimen berkarya terus itu ibarat keris itu ya disepuh terus gitu. Disepuh terus. Uang waktu untuk justru keadaan seperti inilah keadaan yang kita harus mendisiplinkan diri untuk tetap berkarya. Pak Wiji, kalau bagi Pak Wiji itu sendiri yang namanya melukis itu sekedar hobi, kemudian untuk popularitas atau mungkin untuk pekerjaan Pak Wiji? Ya, tiga-tiganya bisa tuh integrated ya, jadi satu kesatuan. Jadi dari sudut pandang mana? Karena begini, melukis ya otomatis kalau kita berkarya, kita memposisikan jadi karya, memposisikan diri jadi tukang gambar atau pelukis, otomatis kita konsekuensinya harus berkarya. Karena ada yang kita perjuangkan. Nah, bisa kita memproduksi banyak karya, wajar kalau prosesnya nanti kita karena sering pameran, sering dikenal, terjadilah proses popularitas. Nah, dari situ nanti mungkin dalam ketika kita awalnya kita mungkin tidak menjual, tapi karena karya itu setelah dipamerkan diminati orang, akhirnya jadi pedagang. Seperti itu. Jadi tiga-tiganya itu kondisional dan integrated, jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Misalnya saya melukis ingin popularitas, tidak serta merta begitu, atau saya melukis akan saya jual lalu biar laku, nah, seperti itu. Nah, yang jelas kita berkomunikasi dengan hati nurani kita ya, artinya aku pelukis yo kewajibannya gambar. Nah, ketika kita punya objek gambar, konsekuensinya dipamerkan, terjadilah proses popularitas. Nah, dalam memamerkan karya itu mungkin ada yang minat, terjadilah transaksi. Nah, rangkaiannya seperti itu. Jadi tidak bisa dipenggal gitu ya. Bisa dipenggal. Nah, karena ini awalnya kita mencintai profesi itu, karena kita mencoba profesional ya. Karena kalau tidak begitu nanti ya ini pilihan hidup ya, karena ya, seperti itu. Menyinggung soal melukis dan menggambar. Ini Pak, sebenarnya ini perbedaannya apa? Itu kan sering salang surup. Mungkin ada yang mengartikan yus podoai, atau mungkin itu jelas beda. Kalau podoai piye, kalau itu berbeda antara melukis dan menggambar, itu bedanya nang opo Pak sih? Jadi kalau ini pendapat saya ya, mungkin ini bukan harga mati ya. Kalau melukis itu lebih penekanannya itu adalah lebih cenderung pada theory of play, jadi main-main. Awalnya itu tidak punya apa ya, tidak punya iki tak ndiopo, kalau aku ben piye, tidak seperti itu. Jadi bermain-main saja. Nah, sehingga karya ini jadi karya murni ya, awalnya seperti itu. Tapi kalau menggambar itu biasanya istilah belajar menggambar atau belajar untuk sampai kepada pemikiran seperti ini. Jadi menggambar itu bisa mencontoh, bisa menggambar ini. Lain dengan melukis. Melukis itu cenderung pada mengoptimalkan suasana hati atau mencurahkan perasaan yang tidak diintervensi oleh macam-macam kondisi. Tapi kalau gambar bisa, tolong aku gambar Jadi kedirian di situ, kediriannya pelukis itu memang dia harus memaklumi dengan dan keberadaan yang ngongkon gambar. Jadi tidak murni seperti itu. Tapi kalau pelukis ini kan bisa karpe dewe gitu. Kalau menggambar itu biasanya dikongkon atau misalnya kita belajar untuk sampai ke tingkat profesional. Itu seperti itulah. Menurut saya agar tidak jumbo. Tapi dua-duanya sebenarnya kondisional. Kadang-kadang kita juga menggambar, kadang-kadang kita bisa melukis. Jadi bukan harga mati dan itu kesepakatan yang harus kita sepakati. Istilah itu bagaimana untuk memudahkan itu aja. Menawi Pak Wiji sendiri untuk aliran lukisan yang digeluti apa Pak Wiji? Untuk aliran lukisan Pak Wiji sendiri? Kebetulan saya sebelum saya menjelaskan masalah aliran saya, gambaran secara keseluruhan itu
esensinya melukis itu adalah mengekspresikan suatu perasaan yang ada dalam jiwanya itu dengan bahasa visual, realisme. Opo ono nih kan gitu. Dengan menguasai gambar yang apa adanya, anatomi yang kuat dan sebagainya. Kemudian ada cara bahasa ungkapnya itu dengan bahasa simbol. Jadi mempresentasikannya itu dengan simbol. Jadi mau koyok gambar uang nih, simbol kan tidak mesti harus uang. Nah, orang sudah tahu itu uang. Kedua itu. Yang ketiga itu adalah cara mempresentasikannya dengan kita kembalikan pada esensinya. Jadi melukis itu adalah komposisi garis, warna, bidang, ruang, ya, dan bentuk. Itu dikembalikan. Jadi yang ketiga ini adalah warna merah tidak mewakili pakaian dalam lukisan realis, tapi warna merah sebagai warna merah. Dan ketiga-tiganya itu sah-sah saja, nggak apa-apa gitu. Hanya aku lebih cenderung pada realis, aku lebih cenderung kepada lukisan simbol, kemudian saya lebih senang pada lukisan abstrak. Jadi saya mencoba membebaskan unsur-unsur warna, unsur-unsur yang ada dalam seni lukis itu, garis, warna, bidang, ruang dan sebagainya, itu dikembalikan pada esensinya. Tidak mewakili sebuah warna merah sebagai warna darah, warna biru sebagai warna langit, tidak seperti itu. Jadi dikembalikan pada itu bahasa ungkapnya bahasa abstraksi gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau saya kebetulan saya antara ini lukisan yang simbol dan abstrak ini. Tidak tahu kenapa prosesnya saya harus lebih senang pada itu. Walaupun dalam teori belajar kan harus menguasai dulu ya, belajar anatomi atau belajar bentuk bentuk, itu dasar-dasarnya harus dipelajari. Sehingga pilihan untuk lebih nyamannya ketika kita melukis atau mengungkapkan perasaan dalam bentuk dua dimensional itu lebih cenderung yang arah-arahnya ke yang simbolis dan yang abstrak. Dan perlu diketahui ini adalah untuk memudahkan kita mencoba berdialog. Padahal itu banyak cara-cara yang misalnya dari realis sendiri pecah jadi realisme, hiperrealisme, realisme surrealisme, macam-macam itu. Yang simbolis juga begitu, yang dekoratif, yang kemudian simbol yang cenderung pada yang primitif dan sebagainya. Yang abstrak juga gitu, abstrak ini, abstrak itu harus macam-macam. Ini hanya untuk memudahkannya garis besarnya seperti itu. Nah, kalau saya itu tadi adalah cenderung pada yang simbolis dan kadang-kadang ke abstrak. Oh, oke. Lajeng anu Pak Muji. Ini untuk pesan tentang perupa atau baik para senior atau mungkin yang masih pemula untuk Tulungagung sendiri pripun dengan pesan-pesannya. Arahannya mungkin nggih. Kalau menurut saya ya kalau kita memang mau menggeluti dunia seni lukis ya itu jangan tanggung-tanggung. Semua itu jangan khawatir tidak dapat rezeki atau gimana, karena semua ada yang ngatur masalah itu. Tapi kalau kita mencoba mau menggeluti itu ya coba serius kan. Misalnya dengan belajar, dengan sering mencoba dan sering bereksperimen. Tanpa itu nonsen. Saya ibaratkan begini, kalau kita misalnya jadi petinju, nggak mungkin tidak pernah latihan. Harus dia memposisikan dirinya, mempersiapkan dirinya, bahkan untuk agar dia nanti dalam bertinju itu bisa refleks. Tidak mungkin dan tidak pernah mencoba, tidak pernah berlatih, tidak pernah di ring dan sebagainya. Nah, demikian juga melukis. Kalau misalnya tidak pernah melukis sampai vakum dan tidak punya program untuk terus berkarya, ya otomatis karyanya bagaimana bisa baik. Itu sangat tidak mungkin. Karena itu kalau memang diyakini sebagai profesi, yaitu nanti kita harus mendisiplinkan diri kita dengan membangun kurikulum untuk tidak diingkari gitu. Jadi memang harus seperti itu. Ini saya seperti itu. Kalau kita mau profesional, nah, setelah nanti prosesnya itu nanti harus berhenti di mana itu pikir nanti. Yang jelas kita mencoba mengoptimalkan hari ini lah. Saat ini apa yang kita rasakan. Kita tidak usah memikir masa lalu dan kita tidak memikir masa depan. Karena masa depan akan sangat ditentukan oleh aktivitas kita hari ini.
Dan bahkan kemampuan hari ini bisa menghapus kekurangan masa lalu. Itu otomatis. Oleh karena itu coba waktu satu hari ini kita optimalkan apa yang kita kerjakan mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Itu harus terprogram. Nah, ya untungnya kalau orang sedikit menyinggung pada agama ya. Untung kita tuh kalau orang Islam itu waktunya kan bisa dibagi 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Itu untung sekali sehingga untuk memetakan hari aktivitas kita itu aku mau baru subuh sampai luhur apa ya saya lakukan, luhur sampai asar apa yang saya lakukan, asar sampai maghrib apa yang kita lakukan, maghrib sampai isya dan seterusnya. Itu untung masih kita punya galengan itu. Nah, sehingga nanti akan memudahkan kita atau memetakan hari-hari kita. Kalau kita memang jadi pelukis ya coba kita waktu kita atur setiap hari kamu harus melukis. Jangan remehkan satu goresan, jangan remehkan hal-hal yang sepele dalam kalau mencoba kita profesional. Itu nanti akan berbuah pada masa depan. Jumbo kita sama-sama tidak tahu dan akan menghapus kekurangan masa lalu. Itu sudah dengan sendirinya seperti itu. Seperti itulah. Pak Wiji, untuk ngobrol kita hari ini itu harapan saya ini adalah episode pertama dalam tanda kutip, mudah-mudahan ada episode kedua dan seterusnya. Artinya mungkin pertemuan kita ndak kali ini tok untuk mengisi channelnya Sanggar Kocak Channel yang sebenarnya ini kan formatnya kan guyonan. Guyonan. Terus untuk Sanggar Kocak Channel sendiri itu Pak Wiji untuk apa yang disampaikan Pak Wiji kira-kira? Ya, itu suatu ide yang bagus ya, karena kita mencoba memberikan suatu nilai-nilai positif pada ruang umum ya. Dan sehingga kita nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan itu bermanfaat kepada orang lain. Walaupun jangan remehkan masalah humor. Humor itu adalah juga menetralisir ketegangan. Itu perlu kadang-kadang. Kadang-kadang orang terlalu serius, paneng, tapi ketika melihat hal yang kocak, yang lucu, yang konyol, kemudian yang kadang-kadang menyimpang dari logika, itu kadang-kadang kita jadi terhibur. Nah, terhibur inilah yang kita harapkan bisa untuk menetralisir ketegangan itu. Ketika kita mau ternetralisir ketegangan itu, berarti kita sudah di titik normal. Normal ini berarti kita berpikir wajar. Kita berpikir wajar, kita jadi lebih tidak gampang cemberut atau tidak menilai negatif pada setiap orang, sehingga pikiran-pikiran positif akan muncul ketika kita dalam keadaan normal. Itu efek jangka tidak terasanya bahwa nilai-nilai humor yang disampaikan oleh program ini Sanggar Kocak Channel ini, saya pikir nilai positifnya seperti itu. Namun juga kadang-kadang diselingi oleh obrolan-obrolan yang agak serius. Ini untuk seperti saat ini ya tidak serius lah. Cuman kita humornya biar seni. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Jadi ada imbangannya, tidak hanya kocak. Karena kalau kocak terus juga tidak kelihatan serius, itu juga nanti konyol ini. Apa-apa gawe guyonan. Nah, bukan apa-apa. Ini yang paling penting adalah humor-humor cerdas lah, atau kadang-kadang nggak perlu cerdas, konyol dan meloto, siapa ya bahasanya tuh namanya dalam penyimpangan logika. Ternyata untuk menciptakan hal yang konyol yang paling sulit sekali. Saya pernah bikin kartun itu wah kadang-kadang ya diperlukan ide-ide konyol kadang-kadang. Ya itu tadi modalnya adalah kita mencoba menyimpangkan logika. Jadi kadang-kadang logika seperti ini kita simpangkan jadi lucu tuh. Adalah berbenturan masalah waktu. Ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa dilogikakan di dalam alam nyata, dalam dunia gambar atau dalam dunia kartun. Kalau saya bikin kartun itu kan kadang bisa. Seperti saya tadi lihat ada kekonyolan Pak yang numpak sepeda, kemudian dia di belakangnya ada kardus. Karena kebiasaan dia kalau sepeda harus dari belakang ngakai itu. Begitu berkali-kali kardus itu jatuh, tetap diulang-ulang. Karena dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan konyol. Sehingga tidak masih orang kardus, memang dilakukan lagi. Itu kadang-kadang seperti itulah kadang-kadang orang tidak terpikirkan atau orang tidak
terekam oleh Iya. oleh pemikiran-pemikiran apa kejelian atau kecedikan kita untuk menangkap itu, bahkan itu kalau diangkat itu kan sebuah hal yang lucu, hal yang untuk menetralisir ketegangan. Iya. Seperti itulah kira-kira. Nggih, sementara cekap maten rumiyin Pak Wiji untuk episode pertama nih nggih. Untuk episode pertama, dan tentunya harapan saya kemudian teman-teman penonton subscriber YouTube untuk channel Sanggar Kocak channel ini, mohon doanya untuk maestro kita Pak Wiji. Mudah-mudahan awet sehat. Amin. Kemudian awet oleh momong anak putu begitu Pak Wiji ya. Nggih, matur suwun Pak Wiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.